kita pesan untuk lacaknya dengan track. Oke. Kita akan tunggu. Belum ada balasan. Oke. Dan tap to preview. Ya, lama sekali. Nah, dan kita akan lihat apakah oke GPS saya, dan ini lokasi yang dikirim dari alat GPS ya. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Dwi Arsana di channel Anak Agung Dwi Arsana. Sekarang kita akan membuat sebuah GPS tracker seperti pada video saya sebelumnya. Saya sudah janji akan menunjukkan bagaimana cara membuat GPS tracker. Jadi kalau GPS tracker sebelumnya itu fotonya seperti ini ya. Jadi ukurannya sangat kecil dan kalian bisa letakkan di mana aja dan juga sudah dilengkapi dengan baterai. Tapi saat ini kita akan membuat sebuah GPS tracker, tentunya nggak sekecil itu. Namun kita menggunakan Arduino. Di sini saya menggunakan Arduino dari DF Robot ya. Dan juga saya menggunakan ProtoShield, di mana ProtoShield ini sebagai pengganti breadboard. ProtoShield ini praktis karena breadboardnya sudah ada pada sebuah papan shield atau papan yang bisa ditumpuk di Arduino gitu. ProtoShield ini dan Arduino disponsori oleh DF Robot. Oke, apa aja bahan yang perlu kalian siapkan untuk membuat GPS tracker ini? Di sini di meja saya sudah ada beberapa bahan yang tentunya adalah Arduino itu sendiri. Kalian bisa pakai Arduino apa aja. Kalau kalian bingung di mana belinya, kalian bisa lihat di keterangan video di bawah sini ya. Sudah ada link-link tempat beli peralatan yang disediakan di sini. Jadi Arduino dan ProtoShield-nya dipasang. Dan juga ini kabel jumper ya. Jadi nggak sebanyak ini, nanti dikit aja kita pakai. Terus kartu yang sudah diregistrasi dengan KTP, kartu KK, dan kartu. Oke, dan juga tentunya ada GPS. Jadi modul GPS yang saya punya ini memiliki antena yang sangat kecil. GPS Neo, fokus nggak ya? Jadi modul GPS dan juga modul GSM. Oke, dan kartunya saya masukkan di modul GSM. Oke. Di video-video sebelumnya banyak sekali yang nanya seperti ini. Bli, itu alat yang dibuat pakai pulsa nggak ya? Gitu. Jadi menurut kalian kalau perangkat kita ini menggunakan kartu, apakah kita harus membeli pulsa? Coba tolong bantu saya jawab di komentar. Mungkin agak-agak agak-agak dibilang susah ya gampang, dibilang gampang ya susah. Oke, modul GSM. Kalian bisa gunakan modul GSM apapun, jadi nggak perlu SIM 800L. Ini adalah modul GSM SIM 800L. Kalian bisa gunakan SIM 900, mungkin modul GSM dari merek yang lain, itu sama aja, komennya mirip-mirip aja. Dan ini antena GSM-nya, tapi saya tidak akan gunakan. Saya akan menggunakan kabel jumper aja sebagai antena. Jadi ini kita singkirkan. Lalu kapasitor, pasti ada aja yang nanya berapa nilai kapasitor yang digunakan. Jadi normalnya itu digunakan 330 mikro ke atas ya. Tegangannya tentu aja nggak boleh kurang dari tegangan kerja. Tegangan kerja di sini kan 5 volt. Jadi ya minimal 16 lah. Ini pakai 16. Lalu sebuah dioda untuk penurun tegangan. Dioda penurun tegangan.
Jadi dioda itu sebenarnya ada berfungsi sebagai penyala, tapi di dalam dioda itu ada karakteristik, gimana ya menjelaskan? Gimana cara menjelaskan? Jadi kalau arus DC kita lewatkan dari katoda, dari anoda ke katoda ya. Nah, kalau anodanya kita kasih tegangan positif, jadi keluar di katodanya itu bakalan kurang sekitar 0,7 volt ya. Jadi tegangannya berkurang menjadi min 0, maksudnya dari tegangan yang masuk itu berkurang lagi 0,7 volt gitu. Itu karakter dari dioda ini ngawur. Saya nggak tahu apa ya, dioda apa gitu, germanium kurang sekian volt, dioda jenis ini kurang sekian volt. Nah itu udah, saya lupa pelajaran kuliah waktu itu, pokoknya dia berkurang gitu. Lalu sekarang kita akan rakit kamera. Saya akan pindahkan dari tampilan saya sehingga kalian bisa lihat di mana aja saya pasang perangkat ini. Jadi kamera. Nah ini dia teman-teman, ini tampilan dari dekatnya. Kalian bisa lihat Protoshield jadi satu dengan Arduino nya. Jadi ini modul GPS nya. Kalau di sini kalian bisa lihat. Jadi ini adalah GPS dengan merek U-Block Neo 6M. Kalian bisa gunakan GPS yang lain yang lebih mahal, mungkin lebih akurat gitu ya. Jadi tapi saya gunakan GPS itu. Lalu modul GSM-nya dan yang tadi sudah dijelaskan. Jadi pertama saya akan pasangkan dulu. Oh ya, kalian harus tahu juga di sini di belakang sudah ada tulisannya ya. Ada kebalik. Ada VCC, PPS. Saya nggak tahu PPS itu apa. Dan ada RX, TX, ground, VCC. Jadi diingat VCC paling bawah, lalu ground, lalu TX, RX. Oke. Dan kita akan pasang. Semoga jangan lupa VCC. Saya pasang di sini ya. Pasang paling pinggir ya. VCC bawah. Oke, ini udah. Lalu modul GSM. Modul GSM-nya sendiri juga ada keterangannya di bawah kok. Ada net, VCC, reset, RX, TX, dan GND. Jadi saya pasang di sebelahnya. Saya pasang seperti ini. Oke, sudah. Ini agak gini dikit. Agak goyang, nggak apa-apa sih. Yang penting kalian ingat kalau modul GSM itu adalah net pertama. Net itu adalah network. Jadi kita pasangkan kabel antena atau kabel network. Sini saya pasang paling pertama ya. Lalu saya jumper di mana aja. Kenapa saya bilang di mana aja? Karena ini hanya berfungsi sebagai antena gitu. Lalu lanjut tegangan VCC ya. Saya akan hubungkan saya akan hubungkan dia ini dulu, dioda dulu. Jadi dioda berfungsi tadi saya bilang menurun tegangan. Ini katoda. Ini yang ada putihnya ini adalah katoda dan anoda di bagian full hitam. Oke. Jadi kita akan hubungkan. Ini keliru. Kalian bisa sebelumnya kalian bisa lihat dulu 5 voltnya. Protoshield 5 voltnya ada di sini ya, 5 volt dan GND. Jadi 5 volt kita hubungkan ke pin anoda ya, ke pin anoda. Oke, udah. Lalu kapasitor bagian positif itu kita hubungkan ke katodanya, bagian positifnya. Seperti ini ya. Oke. Dan bagian negatif
saya hubungkan ke ground. Ini groundnya dekat, kabelnya yang panjang. Oke, sudah. Lalu bagian positif kapasitor tadi saya hubungkan ke positif dari VCC dari modul GSM. Oke, positif dari modul GSM. Sudah. Lalu groundnya, ground dari modul GSM saya hubungkan ke ground di sini aja. Ya, udah bisa ngikutin. Udah. Terus RxTX itu di pin ini, di pin sini. Oke. Nah, jadi dia berdampingan dengan ground ya, RxTX-nya. Dan saya akan pasang RxTX ini di pin digital 7 dan 8. Kenapa saya bisa bilang 7 dan 8? Ya, itu terserah kalian aja. Tapi karena di library saya sudah mendefinisikan pin 7 dan 8, jadi saya memasang di 7 dan 8. Mana RxTX-nya saya juga nggak tahu, saya lupa. Jadi saya pasang gitu aja ngawur. Lalu kita abaikan dulu modul GPS-nya. Dan sekarang kita akan nyalakan. Kita hubungkan ke komputer. Ya, tunggu sebentar. Saya akan hubungkan. Oke, karena kabelnya terlalu panjang, saya rasa pasti saja tegangannya drop ya. Hidup ya, lampu indikator hidup, dan kalian bisa lihat lampu modul GSM tidak berkedip, itu artinya tidak bekerja. Kenapa nih? Kita ukur dulu tegangannya. Saya rasa ini pasti drop. Pasti tegangan 5 voltnya nggak 5 volt. Saya akan ukur dulu di bagian ground dan positif. Kan itu ground. Nah, kan 5 voltnya aja terukur 3,7, 3,8. Oke, saya ganti dulu kabelnya yang bagusan. Oke, dan sekarang saya gunakan laptop saya, jadi kabelnya nggak terlalu panjang. Oke, kita akan lihat lagi. LED-nya berkedip. Dan masih berkedip. Oke, sudah stabil. Kalian lihat, dia berkedip dengan selang waktu 3 detik. Itu artinya sudah mendapatkan sinyal. Nah, itu adalah tanda-tanda standar dari modul GSM SIM 800. Oke. Jadi pada software Arduino kalian bisa buka example library ya di library GPRS-nya, GSM GPRS library, dan kalian bisa uncomment 2 baris coding ini ya. Lalu kalian tuliskan nomor handphone tujuan kalian. Jadi ini contohnya saya menggunakan nomor handphone saya. Oke. Lalu kita upload ke Arduino-nya. Biasanya kalau benar masang kabel ini ya, kabel RxTX tadi itu akan ada SMS yang terkirim. Jadi itu untuk menandakan bahwa library kalian, jalur RxTX-nya yang saya katakan tadi 7 dan 8 itu sudah benar ya. Jadi kalau sudah lama tapi tidak ada SMS yang masuk, itu kemungkinan kabel RxTX-nya ketukar ya. Jadi caranya adalah kita tinggal menukar saja kabel nomor 7 dan 8-nya. Lalu kita klik tombol reset. Dan kita akan tunggu apakah dengan menukar tersebut akan ada SMS. Oke, sudah ada SMS ya. Jadi kabel yang tadi benar tertukar
Kalian bisa lihat SMS-nya. Burung ya. Oke, setelah itu kita akan lanjut. Kita cabut dulu ya. Kita akan lanjut merangkai jalur GPS-nya. Dan kalian masih ingat nggak? Kayak lupa udah. Yang mana VCC? Oh, bawah VCC, GND, RT. Oke. Jadi VCC saya hubungkan langsung ke 5 volt. Suara tokel. GND saya hubungkan langsung ke ground ya. Lalu RX TX saya hubungkan ke ingat RX TX itu silang ya. RX ke TX, TX ke RX. TX RX. Oke, TX RX. TX ke RX. Jadi RX di Arduino adalah pin 0. Oke, ya. Lalu RX ke TX. Nah, udah gitu aja. Wah, ruwet kali kayaknya nih. Kabel masih banyak nih. Sekarang tinggal ke bagian codingnya aja. Kita lihat di bagian coding. Oke, untuk di bagian coding, kalian tinggal copy aja coding yang sudah saya sediakan di keterangan video ini. Jadi kalian tinggal copy paste ke Arduino, codingnya nggak terlalu panjang, tapi saya akan jelaskan sedikit di sini. Di sini saya menggunakan library dengan header sms.h dan juga sim900. Nah, kenapa saya menggunakan library sim900 padahal modul yang saya gunakan sim800? Nah, itu yang sudah saya katakan di awal, AT command atau perintah yang digunakan untuk mengendalikan modul GSM itu sim900 dan sim800L itu sama. Dengan modul GSM lainnya juga nggak jauh berbeda perintahnya. Jadi kita gunakan library sim900 untuk sim800L itu nggak apa-apa. Lalu untuk software serial itu digunakan untuk membuat komunikasi serial lain selain komunikasi serial pada hardware standarnya, yaitu di pin digital 0 dan 1. Nah, untuk GPS saya menggunakan library Tiny GPS dan saya gunakan library pstring untuk menggabungkan string. Jadi string alamat, lokasi latitude, longitude saya gunakan bantuan library pstring. Oke. Dan ini adalah coding untuk inisialisasinya ya, membuat objek GPS, membuat variabel buffer untuk menampung SMS buffer untuk menampung SMS, N untuk menampung nomor handphone yang masuk, lalu membuat objek SMS, dan string kirim untuk menampung data yang akan dikirimkan, STR untuk menampungkan data yang digabungkan ya di dalam STR. Kalian bisa lihat di bawah nanti. Nah, ini adalah perintah untuk send SMS untuk pertama kali. Jadi tuliskan nomor HP kalian di sini. 0812345678, ya itu dah. Jadi pada saat alat menyala, kalian akan dikirimkan SMS GPS tracker online. Oke, seperti itu. Dan ini untuk nyalain LED sih, seperti di GPS tracker yang kecil itu. Lalu masuk ke loop, ke bagian loop ya. Variabel kirim dikosongkan dulu. Kenapa dikosongkan? Karena nanti kita akan gunakan untuk menampung data. Dan while serial available, jika ada serial dari modul GPS ya, kita akan pasang tadi di pin 0 dan 1 ya. Maka kalau berhasil mengencode data GPS yang masuk itu ya dari data serial yang terbaca, maka jalankan mode info. Jadi jalankan objek info. Di sini ada void info yang di dalamnya itu ada baris coding lagi. Jadi sebenarnya yang dipanggil di info di sini adalah baris coding yang ini gitu. Ya, kalian bisa lihat str begin. Jadi mulai untuk menampung data ya pada variabel str itu. Str print ini adalah format untuk membuat link peta
ini adalah format standar dari Google Map, yaitu maps.google.com/maps tanda tanya key sama dengan lokasi latitudenya, lalu koma, dan lokasi longitudenya. Jadi untuk mendapatkan lokasi latitude dengan format adalah gps.location.lab. Nah, seperti itu. Koma 6 ini adalah maksudnya berapa banyak data yang akan kita tampilkan. Saya akan menampilkan 6 angka di belakang koma, karena semakin banyak angkanya itu akan semakin teliti koordinatnya. Lalu data yang di str tersebut dipindahkan ke variabel kirim, ya. Kirim tadi kan udah dikosongin, sekarang udah isi. Nah, setelah itu ya, ini adalah coding untuk mendeteksi SMS yang masuk. Jadi seperti ini, cek SMS-nya semua, ya. Kalau ada SMS masuk, kalau nilai pos ini bernilai di atas 0, ya, maka get SMS pos berapa. Jadi misalkan berapa ada SMS, dibaca semua, ya. Jadi misalkan pos 1 dengan N, nomor handphonenya disimpan di N, lalu SMS buffernya adalah isi SMS-nya gitu. Lalu ini adalah membandingkan, ya, membandingkan karakter. Jika karakter yang ada di SMS buffer itu mengandung kata track, maka LED-nya dinyalain, gitu. Tapi di sini kita kan nggak pakai LED. Lalu setelah LED menyala, maka kembali kita str begin, menggabungkan karakter lagi dengan mengeprint karakter yang ada pada kirim, ya. Langsung kita membuat coding untuk send SMS, yaitu perintahnya adalah sms.send SMS dengan nomor yang tadi yang mengirim SMS dengan isi SMS pada buffer, ya. Buffer itu adalah str itu sendiri, gitu. Oke, setelah terkirim maka mematikan LED. Nah, itu aja sih. Nah, simpel sekali. Dan sekarang kita akan upload. Dan setelah kita upload programnya, mungkin aja kalian ada yang berpikir bahwa kalau alat ini kita nyalakan kemana-mana dengan koneksi USB ke komputer, sudah pasti kita nggak bakalan bisa bilang itu portable, gitu kan. Tapi sekarang kita akan gunakan power bank untuk menyalakan GPS tracker ini, ya. Jadi dengan kabel yang lebih pendek ini kita akan nyalakan dengan menggunakan power bank. Oh ya, untuk diketahui saat ini saya sedang berada di dalam ruangan. Jika kalian menggunakan GPS yang murah atau biasanya harganya di bawah 200.000 gitu, ya, dengan antena internal atau antena seperti ini, malahan itu sangat tidak disarankan untuk menggunakannya di dalam ruangan, karena dia sudah pasti 100% tidak akan mendapatkan sinyal, gitu. Di luar aja dia susah mendapatkan sinyal, apalagi di dalam ruangan yang tentunya terhalang oleh atap. Jadi GPS yang bagus itu adalah GPS yang memiliki antena eksternal, ya. Tidak seperti ini. Ini antenanya memang dia eksternal kabel, tapi dia ukuran antenanya sangat kecil. Jadi kita cuma akan mencoba aja dulu di dalam ruangan. Nanti saya akan tes dia di luar ruangan. Kita akan coba pasangkan. Lalu sudah menyala. Dan bisa lihat tangan saya sini merah, oh. Dan lampu indikator GSM berkedip. Oke, sekarang ini sudah mendapatkan sinyal. Dengan rentang waktu 3 detik sekali dia berkedip. Maka kita coba untuk menekan tombol reset. Dan dia akan menyala ulang. Kita tunggu sebentar. Oke, kalian bisa perhatikan ada
pesan masuk GPS tracker online sesuai dengan yang di codingnya. Sekarang kita akan coba untuk mengetikkan pesan track huruf kecil semua sesuai dengan codingnya, dan saya akan pastikan kita tidak akan mendapatkan data lokasi di sini. Kita akan tunggu. Oke. Tap to load preview. Ini akan mengarahkan kita atau memperbesar peta ya. Kalian bisa lihat datanya adalah 0 lintang dan 0 bujur. Itu karena kita sedang berada di dalam ruangan. Jadi kalau kalian tap peta ini, maka dia akan langsung mengarahkan ke Google Map dengan koordinat 0. Oke, dia akan mengarahkan dalam beberapa detik di mana koordinat 0 itu. Dan ternyata koordinat 0 di mana? Berada di tengah laut. Iya. Di tengah laut. Nah, itu koordinatnya. Nah, itu dia. Dan sekarang kita akan coba untuk menaruh atau meletakkan GPS ini di luar ruangan dengan power bank. Dan kita akan ulang untuk meng-SMS-nya. Oke, saya sudah ada di luar dan sekarang kita akan nyalakan alat ini. Oke, dan kita akan perhatikan di handphone. Dan kalian bisa lihat sudah ada SMS masuk. Oke. Lalu kita akan ketikkan pesan untuk lacaknya dengan track. Oke. Kita akan tunggu. Belum ada balasan. Oke. Dan tap to preview. Ya, lama sekali. Nah, dan kita akan lihat apakah oke. GPS saya, dan ini lokasi yang dikirim dari alat GPS ya. Dan ini adalah GPS HP saya yang saya bilang mungkin masih menyesuaikan. Oke, lama-kelamaan dia mendekat ke titik koordinat yang sudah ditentukan itu. Oke, berarti project GPS tracker dengan menggunakan Arduino ini sudah sukses ya. Nah, teman-teman, itu dia tadi adalah tutorial bagaimana membuat GPS tracker dengan menggunakan Arduino dan dinyalakan dengan menggunakan power bank. Power banknya sekarang tinggal 1 strip karena belum saya cas. Oke, jangan lupa untuk mengecek link-link yang diperlukan untuk membuat project ini pada keterangan video ini, dan juga pengumuman pemenang dari giveaway osiloskop gratis dari Dwi Arsana. Pemenangnya ada di link yang sudah disediakan di keterangan video ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Di next video kita akan membuat project Arduino lagi yang sederhana tapi keren untuk diterapkan di rumah kita.